Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang di rumah shalom. Haleluya. Bapak Ibu mungkin kaget hari ini liturgi kita berbeda dari biasanya. Ini merupakan mandat dari PGI dan juga PGIW, karena seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa hari ini merupakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Oleh sebab itu PGI telah mengirimkan surat kepada semua sinode, semua gereja di bawah naungan PGI. Jadi ini harus diikuti oleh semua gereja di bawah naungan PGI. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 24. Hari ini kita bahas mulai dari ayat 13 sampai 38, namun kita hanya membaca ayat 17 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sesungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan roh dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama dengan satu tema, yaitu hidup untuk Tuhan dan sesama. Hidup untuk Tuhan dan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks ini, di mana Paulus berpisah dengan para penatua dan jemaat di Efesus. Saudara, pelayanan Paulus di Efesus itu kurang lebih 3,5 tahun dia melayani di Efesus. Dia merintis jemaat di Efesus. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 17, mulai dari 17 sampai ke 20 ini, menceritakan tentang bagaimana pelayanan Paulus di Efesus pada saat itu. Dengan berbagai tantangan yang ada
ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan Paulus bukan hanya saja di Efesus. Ada banyak kota-kota di mana dia melayani pada saat itu. Ada dari Troas ke Miletus, dari Makedonia, dituliskan di perikop-perikop Alkitab. Artinya apa? Dia melayani dari kota satu ke kota yang lain. Dan saudara, pelayanan yang dia lakukan tidak sedikit tantangan yang dia hadapi. Pertanyaannya adalah, kenapa Paulus mempertaruhkan nyawanya dalam pelayanan pada saat itu, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya dalam kehidupan kita masing-masing. Bagi saudara, apakah arti hidup itu? Bagi saudara, apakah tujuan hidup? Jangan-jangan saudara, selama ini kita hidup, kita tidak tahu apa arti hidup kita apa. Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Tujuan hidup kita itu apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah buku Purpose Driven Life ada 5 hal yang dia tuliskan di situ tentang tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah tujuan hidup manusia adalah penyembahan. Manusia dirancang untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Yang kedua, persekutuan, di mana manusia dibentuk sebagai keluarga Allah. Yang ketiga, pemuridan, di mana manusia diciptakan agar serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan keempat adalah pelayanan, di mana manusia dibutuhkan untuk melayani Allah. Dan yang kelima, penginjilan, artinya manusia diciptakan untuk sebuah misi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah memberikan sebuah ilustrasi di sini, saudara. Pulpen ini dengan harga sekitar 1.000, mulai 1.000 sampai 3.000 kalau tidak salah pulpen ini. Dengan harga yang demikian yang kita katakan relatif murah, pulpen ini diciptakan dengan sebuah tujuan yang jelas. Apalagi hidup kita, saudara, jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu iseng menciptakan kita. Atau kita menganggap bahwa kita ini produk gagalnya Tuhan. Ada yang menganggap seperti itu, waduh hidungku kayak gini, Tuhan salah ini menciptakan aku ini. Kok pendek kali aku ini. Tuhan salah menciptakan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia. Bahkan saya mau katakan, orang yang cacat sekalipun secara fisik, Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tujuan hidup kita selama ini, saudara? Pemahaman kita akan hidup, pemahaman kita akan tujuan hidup yang benar, itu membuat kita berjalan sesuai dengan pemahaman kita itu, saudara. Kalau kita menganggap hidup kita hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk menikmati kesenangan di dunia ini, maka kita akan terus menjalani hidup kita seperti itu, saudara. Kalau kita menganggap hidup kita merupakan anugerah Tuhan dan diciptakan dengan sebuah misi, maka kita akan menjalani hidup kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka hidup untuk Tuhan ini di dalam Roma 14 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita hidup, berarti kita hidup untuk Tuhan.
Artinya apa? Paulus di ayat 19 mengatakan bahwa dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Bagaimana kita hidup untuk Tuhan? Kita menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dengan cara apa, saudara? Dengan melayani Tuhan, dengan menyenangkan Tuhan, dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat sejarah bagaimana Paulus bertobat, saudara, pada waktu dia menjadi orang yang membunuh orang-orang Kristen, dan di dalam perjalanan dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami perubahan 180 derajat. Yang dulu benci dengan orang Kristen, membunuh orang Kristen, setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia menyadari arti hidup yang sesungguhnya. Dia menyadari tujuan hidup yang sesungguhnya. Dan dia berbalik, saudara. Dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya hasil pelayanannya adalah di jemaat Efesus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan, apakah harus di gereja? Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap apa yang kita lakukan, harusnya kita melakukan semuanya itu untuk melayani Tuhan. Termasuk di usaha, termasuk di kantor. Apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan segala perbuatan kita, dengan segala tingkah laku kita. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah contoh di sini. Hidup yang terintegrasi. Hidup yang terintegrasi. Di sini ada olahraga dan rekreasi, ada keluarga, ada kegiatan masyarakat, pengembangan pribadi, pelayanan di gereja, karir. Semua itu menuju di dalam satu tujuan, yaitu salib Kristus. Harusnya ini yang menjadi tujuan hidup kita, saudara. Apapun yang kita lakukan, baik itu dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, harusnya terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hidup untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam apapun aspek hidup kita, di dalam karir kita, di dalam keluarga kita, dalam kegiatan kita bermasyarakat, kita bisa melayani di sana. Jadi berbicara tentang pelayanan tidak hanya di dalam gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya kalau saudara hidup di lingkungan di mana bekerja, saudara bisa menjadi berkat di sana. Saudara bisa bersaksi di sana. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Itu sebenarnya yang kita harapkan kepada para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan, yang menjabat sebagai orang Kristen di sana. Seharusnya mereka bisa memberikan teladan, ya. Mereka bisa bersaksi di sana, saudara. Artinya apa? Pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja. Kalau kita menganggap pelayanan hanya di dalam gereja, kita sudah salah memaknai hidup yang sesungguhnya. Dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita belajar tentang hidup untuk sesama. Perlu kami beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa selama bulan Oktober ini kita akan belajar tentang penginjilan, ya, tentang misi. Jadi selama bulan Oktober ini, karena hari peringatan penginjilan se-Indonesia, maka selama bulan Oktober ini kita canangkan sebagai bulan misi. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah hidup untuk sesama. Di ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan
pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri, saudara. Bahkan rela mati untuknya. Di dalam Matius dikatakan tentang kedua hukum yang sangat penting yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Di ayat 24 ini bukan hanya sekedar mengasihi seperti diri sendiri, tetapi justru Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Artinya apa? Lebih dari itu, saudara. Mengasihi sesama seperti diri sendiri saja itu tidak mudah. Apalagi Paulus mengatakan, aku rela mati demi orang lain. Aku rela mati demi penginjilan. Ini merupakan satu prinsip yang luar biasa, saudara. Di dalam pelayanan Paulus, kenapa saudara dia selalu berhasil dalam pelayanannya? Bukan berarti tidak ada tantangan. Dia punya keteguhan hati dan dia orang punya prinsip yang luar biasa. Peduli keselamatan orang lain. Di ayat 27 dikatakan, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Bahkan dia katakan di ayat selanjutnya, dia tidak pernah lalai dalam memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat saudara, kalau kita pikirkan, kenapa Paulus ini begitu mementingkan orang lain? Kenapa dia begitu peduli tentang pelayanan misi, saudara? Yang saat ini gereja-gereja banyak yang udah gak peduli. Banyak yang udah gak peduli tentang pelayanan misi, saudara. Salah satu lembaga misi World Partners memberikan satu data, saudara. Mereka dapatkan dari Joshua Project. Data itu mengungkapkan bahwa 99% di dalam gereja itu pemasukannya dibuat untuk kepentingan gereja itu sendiri. Dan 1%-nya itu digunakan untuk misi. Dan ada beberapa gereja, ini di dunia disurvei saudara, bukan di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Dan ada gereja yang 100% itu hanya untuk kepentingan gereja itu sendiri. Artinya apa saudara? Pelayanan misi merupakan pelayanan yang tidak terlalu penting. Keselamatan orang lain merupakan pelayanan yang tidak terlalu penting bagi beberapa gereja. Maka kita sebagai gereja di tempat ini yang sudah menyadari hal ini, tahu apa maksud Tuhan, kita tidak boleh terjerumus ke dalam hal itu. Kita harus peduli kepada mereka yang belum diselamatkan di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara sudah lihat di dalam warta, di dalam pengumuman, kita sudah mulai bergerak dalam pelayanan misi. Di Sasake di sana, ada di Harapan Indah, ada di Solo, ada di beberapa tempat, saudara. Di ayat 34 juga dikatakan, bersama dengan kawan-kawan bekerja untuk kebutuhan dan keperluan. Apa yang dikatakan oleh Paulus di situ? Kamu tahu sendiri bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Bahkan kalau kita balik di ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginin dari siapapun juga. Pelayanan Paulus tidak ada motivasi apapun, saudara. Kalau kita hidup untuk sesama, kita tidak berusaha memanfaatkan sesama untuk kepentingan kita, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawannya. Bahkan mereka menjual tenda, membuat tenda, menjual tenda untuk memenuhi pribadi mereka, keperluan mereka, saudara. Mereka tidak membebani orang-orang di Efesus. Dan saudara tahu Efesus pada saat itu
merupakan kota metropolitan. Artinya apa? Pasti di antara beberapa jemaat merupakan jemaat yang punya uang. Mereka bukan jemaat yang miskin, saudara. Mereka jemaat yang punya uang. Paulus mengatakan, tujuanku bukan uangmu, bukan emas yang ada padamu, tetapi kebahagiaanku ketika saudara-saudara menerima Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan teguran juga bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan sebagai hamba Tuhan, pendeta, penginjil, apa tujuan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya terus bergumul secara pribadi. Tuhan, jangan sampai saya salah tujuan melayani Tuhan. Sehingga kita membedakan mana tempat yang kering, mana tempat yang basah. Di mana aku melayani, di perkotaan, di kampung saya tidak mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa motivasi kita melayani Tuhan? Kalau begitu, tidak usah kita jadi hamba Tuhan. Lebih baik kita jadi pedagang kalau tujuan kita hanya untuk uang, uang dan uang. Kita menjadi pengusaha. Atau apalah itu yang menghasilkan uang, gak usah jadi pendeta, gak usah jadi penginjil, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang berikutnya di ayat 35, dikatakan dikutip ayat perjanjian lama. Ayat 35 mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Waduh, saudara, enak sekali kita ngomongnya ya. Kalau bisa, saudara, segala sesuatu itu kita terima dari orang itu. Makanya kita selalu berdoa, Tuhan tolong aku, dan segala macam kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, saudara. Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong. Kayaknya kita gak pernah doakan orang lain. Saudara, kita harus koreksi lagi itu dalam doa-doa kita, saudara. Di dalam doa Bapa kami, diawali dengan memuji dan memuliakan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, saudara. Tidak serta-merta berdoa langsung, Tuhan tolong aku, kebutuhanku, keperluanku, saudara. Firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah tujuan hidup yang luar biasa, saudara. Ini yang dipegang oleh Paulus ketika dalam pelayanannya. Bahkan dia tidak peduli dengan dirinya sendiri demi keselamatan orang lain, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus di ayat 35 mengatakan, telah kuberikan contoh. Artinya apa? Dia tidak ngomong hanya sekedar omong kosong. Dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Baru dia katakan, saya telah memberikan contoh kepada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Di ayat 24, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Yang pertama adalah kita sering merasa hidup ini adalah kegagalan sebelum kita memperoleh banyak darinya. Kita menganggap bahwa kegagalan kita kalau tidak ada pengakuan, tidak ada kesenangan, kita tidak memperoleh uang, kita tidak sukses, berarti kita menganggap bahwa kehidupan kita ini adalah kegagalan. Salah enggak itu, saudara? Tidak salah. Kita mendapatkan jabatan, puji Tuhan, kesenangan, puji Tuhan, kita dapat uang, puji Tuhan, kita dapat kesuksesan, puji Tuhan. Tetapi Paulus menganggap hidup tidak berharga kalau dia tidak menggunakan untuk pekerjaan Allah. Itu mengapa, saudara, kita beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang harta dunia, harta sorgawi. Terkadang harta dunia lah yang terlalu kita pikirkan
dan sampai-sampai kita stres, kita korupsi, kita melakukan berbagai cara untuk memperoleh harta dunia itu, tidak mementingkan harta surga. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia menganggap dirinya tidak berharga kalau dia tidak melayani, kalau dia tidak memberitakan Injil, sudah. Sehingga apa yang ia berikan untuk kehidupan jauh lebih penting dari apa yang ia peroleh darinya, dari kehidupan itu. Manakah yang lebih penting untuk Anda, untuk kita semua saat ini? Apa yang kita peroleh dari kehidupan atau apa yang kita berikan untuk kehidupan kita ini, sudah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada larangan dalam Alkitab untuk kita menjadi sukses, untuk kita menjadi kaya, untuk kita memperoleh uang yang banyak. Tapi ingat baik-baik saudara, seringkali dalam Alkitab mengingatkan bagi kita bahwa orang yang sudah sukses itu potensi untuk jatuh itu sangat tinggi, saudara. Harus ada keseimbangan dalam diri kita. Maka di minggu keempat nanti kita bahas tentang memberi untuk pelayanan misi, saudara. Dengan kita tidak bisa pergi pelayanan misi, kita bisa membantu dengan apa yang kita miliki, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 15 ayat 10 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudara yang dikasihi Tuhan, satu orang berdosa bertobat itu merupakan satu sukacita bagi para malaikat di sorga. Saudara, salah satu dosen kami melakukan penelitian, saudara, tentang kekayaan di Papua. Di Papua itu tambang emasnya itu luar biasa. Dan menurut survei yang dilakukan, sekitar 50 tahun ke depan, tambang itu masih tetap bisa menghasilkan uang yang banyak. Sekitar 50 tahun ke depan. Dan itu harganya itu luar biasa, saudara. Kalau dihitung dalam rupiah itu banyak sekali, saudara. Namun dilakukan penelitian lain tentang harga diri seorang manusia. Dilakukan penelitian ini kepada salah seorang dokter. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai seluruh organ tubuhnya. Dan dokter itu berkata, lebih berharga daripada tambang yang ada di Papua. Artinya apa, saudara? Hidup kita ini berharga sekali. Kalau kita hitung, saudara, kesehatan itu kalau ke rumah sakit, ada yang ngeluarin sampai MM-an, saudara. Kalau saudara nonton satu video di YouTube, Chandar Leo, sudah nonton ya? Bram mungkin sudah nonton ya? Chandar Leo, dia masuk rumah sakit karena kena COVID. Dan dia mengatakan di YouTube-nya itu bahwa, jaga kesehatanmu karena kesehatan itu sangat mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita baru tahu saat ini, saudara, bahwa hidup kita, diri kita ini lebih berharga dari tambang yang ada di Papua sana. Artinya apa, saudara? Ketika satu orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu luar biasa, saudara. Para malaikat bersuka cita ketika orang berdosa bertobat di hadapan Tuhan. Maka hari ini, saudara, merupakan hari pekabaran Injil Indonesia. Kalau Bapak Ibu tahu sejarahnya, itu dimulai dari Maluku. Orang dari Eropa datang ke Maluku, setelah itu ke Sumatera. Setelah ke Sumatera, menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, termasuk Nias.
Kenapa saudara? Ada misionaris dari Eropa yang datang ke Indonesia. Apa tujuan mereka? Mereka datang untuk memberitakan Injil kepada bangsa Indonesia, kepada suku-suku yang terabaikan, saudara. Mereka datang dengan mempertaruhkan nyawa mereka tanpa peduli kenyamanan demi keselamatan orang-orang yang ada di Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu histori ini. Kita harus tahu sejarah ini, saudara. Bahwa adanya gereja di Indonesia itu karena misi, karena satu penginjilan. Dan kalau kita membaca sejarah, dari Eropa itu ada banyak yang meninggal di tempat. Oleh karena mereka mempertaruhkan nyawanya dalam pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan gereja ada hanya untuk misi, saudara. Gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. Kita harus peduli terhadap keselamatan orang-orang di sekitar kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kehidupan Paulus, dia merupakan orang yang setia sampai pada akhirnya. Artinya, ketika dia melayani, tidak setengah-setengah. Dia menuntaskan pelayanannya. Dia hidup untuk Tuhan, dia hidup juga untuk sesamanya. Keteguhan hati adalah sifat yang dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin melakukan pekerjaan Allah. Keteguhan hati itu dijelaskan oleh Paulus sendiri di ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian Injil kasih karunia Allah. Begitu banyak orang yang berani memulai untuk pelayanan, tetapi tidak sedikit dari mereka mundur karena berbagai faktor, tantangan, kesulitan dalam pelayanan. Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, harus bisa menuntaskan pelayanan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 19, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dan Paulus adalah seorang yang berhati teguh, dan tujuan terpenting dalam hidupnya adalah memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Di dalam Filipi 3 ayat 7-13. Maka saudara tidak heran bahwa Paulus merupakan pelayan Injil terhebat yang pernah ada, dengan berbagai strategi dalam pelayanan misi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan misi membutuhkan sebuah strategi. Tidak hanya sekedar datang ke daerah, tidak hanya sekedar datang untuk mission trip. Tidak, saudara, harus belajar, saudara. Saya melayani di Madura, saudara. Saya datang di sana tidak serta-merta langsung mengatakan mau percaya Tuhan Yesus apa enggak. Saya di sana memotong rambut orang, saudara. Pelihara kelinci, pelihara ikan lele. Saya jualin, saya potong rambut dengan gratis. Sambil bersahabat dengan mereka. Setelah bersahabat dengan mereka, pelan-pelan untuk menyampaikan keselamatan itu kepada mereka. Artinya apa? Pelayanan misi itu tidak hanya kita sekedar datang ke Kalimantan, kita buat KKR di sana, kita buat mission trip, seminggu kita pulang. Gak ada artinya. Tidak ada dalam Alkitab. Paulus pergi ke satu daerah, dia penginjilan, dia pulang, udah dia biarin orang-orang itu. Makanya ada banyak anak-anak rohaninya. Ada Timotius, saudara. Sehingga nanti Timotius lah yang menggembalakan di jemaat Efesus ini. Tidak Paulus yang menggembalakan mereka. Kenapa, saudara? Ketika dalam penginjilan itu harus ada follow up, saudara. Maka saya bukan tidak setuju dengan mission trip yang hanya pergi seminggu, 2 minggu terus kita balik. Tetapi saya mau mengatakan itu pelayanan tidak efektif. Kecuali kita pergi mission trip, kita kembali ke tempat kita utus hamba Tuhan di sana untuk stay di sana. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kita biarkan begitu saja? Tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, strategi Paulus apa yang dia lakukan? Dia datang ke rumah-rumah, dia kunjungi rumah-rumah. Dari rumah satu, rumah yang lain dia penginjilan di sana. Dan akhirnya terbentuklah satu jemaat. Resiko yang dia tanggung luar biasa, nanti kita belajar tantangannya apa. Saudara, bahkan Paulus memobilisasi anak-anak rohaninya sebelum terjun dalam pelayanan misi. Dia memperlengkapi, saudara. Ya, memperlengkapi.
Supaya nanti pelayanan misi berjalan dengan baik, saudara. Pelayanan misi menjadi pendeta, menjadi penginjil, tidak hanya sekedar soal mau. Tetapi ini harus belajar, saudara. Agar apa yang diberitakan, itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka nanti di minggu ketiga Bu Pendeta menjelaskan tentang Injil yang palsu dengan yang asli. Begitu banyak pengajaran di Indonesia ini yang tidak sesuai dengan Alkitab karena ada penginjil yang tidak pernah belajar. Maka mobilisasi itu penting. Paulus sudah melakukan itu kepada anak-anak rohaninya. Di dalam pelayanan ini Allah sedang mencari orang yang fokus pada satu tugas besar yang Allah berikan untuk mereka kerjakan, saudara. Kita harus tahan banting dalam pelayanan seperti Paulus. Apakah hanya Paulus, hanya hamba-hamba Tuhan yang melakukan ini? Semua kita, saudara. Semua orang Kristen harus terlibat dalam pelayanan misi. Keterlaluan, saudara, orang Kristen kalau mengatakan bahkan untuk berdoa untuk misi saja saya udah gak sanggup. Itu keterlaluan menurut saya. Ada 3 hal, saya ulangi lagi, saudara. Daya, dana. Apalagi yang satu itu? Daya, dana, doa. Saudara yang kasih Tuhan, saudara tidak bisa pergi, saudara bisa berdoa. Saudara tidak punya uang untuk mendukung, saudara masih bisa berdoa. Kalau tiga-tiganya sudah nggak bisa, sepertinya kita bukan orang Kristen, kita bukan pengikut Tuhan. Setidaknya kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Masih banyak, saudara, mereka yang terhilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kami kemarin pertemuan dengan Ibu Yulindra, dia menceritakan suasana di sana. Saya dalam hati saya menangis, saudara. Ada orang seperti ini, saudara. Dia seorang perempuan yang masih muda. Dia berani hidup di tengah-tengah masyarakat di sana yang tidak tahu berbahasa Indonesia, tidak bisa membaca. Dengan kesusahan sinyal yang ada di sana, dia berani di sana. Kenapa? Karena mengasihi mereka yang terhilang itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka tantangan yang dialami oleh Paulus saat itu tidak berjalan mulus pelayanannya, saudara. Dia mencucurkan air mata. Ya. Dia mencucurkan air mata, saudara. Artinya apa? Dia sering menangis dalam pelayanannya oleh karena tantangan yang ada. Tetapi kalau kita lihat, dia tidak pernah berhenti, saudara, hanya karena tantangan. Dia orang punya prinsip. Bahkan di dalam penjara pun dia menulis Alkitab 5, saudara. Di dalam penjara pun dia masih bisa menulis Alkitab yang sampai saat ini kita baca, kita renungkan, saudara. Tantangan apa lagi? Dia menghadapi pengajaran-pengajaran sesat saat itu. Dalam pelayanannya, dia dan teman-temannya pernah dilempari batu. Bahkan di Efesus ini secara khusus ada penyembahan berhala Dewi Artemis di sana. Ada satu patung di sana yang disembah oleh Efesus, orang-orang di Efesus. Dan Paulus datang ke sana untuk memberitakan tentang siapa Tuhan. Itu enggak mudah, saudara. Coba saudara pergi ke pedalaman sana yang masih menyembah berhala, terus tiba-tiba datang untuk memberitakan Kristus. Kalau enggak, kepala kita dipenggal, saudara. Dan dia berani untuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di ayat 19 mengatakan bahwa orang Yahudi ingin membunuh Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi coba kita lihat, saudara, di ayat 37 dan di ayat 38. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Kenapa mereka menangis, saudara? Kenapa mereka berduka cita? Karena Paulus meninggalkan mereka. Ada apa dengan Paulus? Kenapa mereka harus menangis kalau Paulus pergi? Karena teladan hidup yang diberikan oleh Paulus pada mereka. Karena melalui Paulus mereka tahu siapa Yesus.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengawali pelayanan dengan luar biasa di Efesus, dia mengakhirinya dengan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22a mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya sekedar omong kosong dari Paulus, tetapi dia benar-benar mengaplikasikan dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku diri sebagai orang Kristen, kita harus hidup untuk Tuhan. Kalau kita mengaku diri hidup untuk Tuhan, kita harus hidup untuk sesama kita. Amin, saudara. Mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk terlibat dalam pelayanan misi. Hari ini kita memperingati bagaimana Injil masuk ke Indonesia. Yang dulu orang-orang Indonesia adalah merupakan penyembah-penyembah berhala. Tetapi karena Injil, karena ada mereka yang mempertaruhkan nyawa pergi ke Indonesia, maka saat ini saudara, kita bisa beribadah. Apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Tidak, saudara. Ada banyak orang-orang di luar sana. Ada banyak suku-suku yang masih terabaikan di Indonesia. Di Indonesia ada 127 suku yang masih terabaikan. Siapa yang akan memberitakan kepada mereka? Kalau bukan kita, kalau bukan gereja. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Mengajarkan kami Tuhan, bahwa hidup kami hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena hidup kami ini adalah anugerah-Mu, maka kami mau mempergunakannya sesuai dengan kehendak, menyenangkan hati-Mu Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan tidak cukup sampai di situ, kami juga harus menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, mampukan kami, mampukan gereja kami untuk dapat menjadi gereja yang misioner di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.